Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ketua kelompok untuk memimpin doa. Siap doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita ke materi untuk hari ini, materi kita yaitu tentang makan haram, saya berikan pertanyaan sebelum menginjak ke materi. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makan haram? Ada yang tahu? Nah, benar. Makanan yang tidak boleh dimakan menurut ajaran Islam. Ya, betul. Ada lagi? Tidak? Nggak ada. Tiga? Nggak ada. Sudah cukup. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, dibagi menjadi berapa makanan haram itu? Dua. Apa saja? Haram sababi sama haram. Ya, betul. Terus pertanyaan ketiga, sebutkan dua macam makanan haram. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, apa? Semut. Ya, satu lagi. Apa? Babi. Ya, betul. Ya, dari pertanyaan tadi, saya kira sudah banyak yang paham. Ya. Apa itu tentang makanan haram? Apa itu tentang apa jenisnya dan apa contohnya? Saya kira sudah paham. Ya. Kita nanti akan membahas lebih detail tentang makanan haram. Yang pertama, kita lihat saja ya ke slide. Nah, itu makanan haram. Itu ada beberapa. Mana? Anjing mati sama buah-buahan, biji-bijian. Nah, yang termasuk makanan haram yang mana? Yang sebelah terus yang makan haram? Itu babi itu anjing. Ya. Jadi anak, makanan haram, pengertian makanan haram itu adalah segala sesuatu yang kita makan, ya, yang mendatangkan mudarat dan tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ya. Itu namanya makan haram. Kenapa? Karena mengandung bahan yang mengakibatkan kita itu ketika makan akan menjadi misalnya sering marah. Ya, akibat makanan haram itu kita sering marah. Ya, jadi makan haram itu mengakibatkan sifat kita itu akan baik apa tidak. Ini hati-hati ya, untuk makanan haram ini kita harus menjaga betul-betul. Ya. Kita lanjut. Nah, makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi satu, dibagi jadi satu, wujud atau zatnya haram. Ya, wujud atau zatnya haram. Yang kedua, cara mengolahnya haram. Yang ketiga, cara mendapatkannya haram atau batil. Yang keempat, makanan yang kotor dan menjijikkan. Dan yang terakhir, semua makanan yang mendatangkan mudarat. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Ya. Untuk wujud atau zatnya haram itu sudah dari sana,
dari Allah memberikan itu halal apa haram itu ya. Jadi wujudnya haram. Contoh tadi babi, terus anjing, terus apalagi ular. Itu sudah karena sudah haram. Zatnya itu sudah haram, wujudnya pun sudah haram. Terus yang kedua, cara mengolahnya haram. Jadi untuk yang ini itu contohnya ketika kita memasak, ini nanti ada hubungannya dengan sababi ya. Misalnya ketika kita masak bebek, ternyata bebek itu digoreng menggunakan minyak lebih. Nah, itu bisa menjadi haram karena cara mengolahnya haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ayam itu halal, tetapi bisa menjadi haram apabila tidak melalui proses penyembelihan. Langsung ditetek, dibanting, terus dimasak. Nggak boleh. Namanya kalau di Cina itu bebek packing, ya. Bebek ini orang diproses penyembelihan. Jadi kalau masak itu dari sini, jahit, ya. Bumbunya dimasukkan ke dalam, ininya nggak ada bekas penyembelihan, itu dijahit. Nah itu menjadi haram. Bebek bisa menjadi haram karena cara mengolahnya haram. Yang ketiga, cara mendapatkannya haram atau batil. Jadi contohnya hasil mencuri, apa lagi? Korupsi, apa lagi? Nah, uang. Ya, jadi cara mendapatkannya haram. Yang dulunya halal menjadi haram. Terus yang keempat, makanan yang kotor dan menjijikan. Nah ini sama. Ini nanti tergolong menjadi haram air karena makanannya kotor dan menjijikan. Ya. Yang kelima yang terakhir, semua makanan yang mendatangkan mudarat ini juga termasuk dengan menjadi haram air ini. Jadi ada dua haram sababi dan tiga haram ini. Yang haram sababi mana? Wujud atau zatnya? Haram sababi kok. Cara mengolahnya, yang kedua, cara mendapatkannya. Terus untuk haram ini yang ketiga, bukan. Dua. Jadi untuk hukum memakan makanan haram ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal naqihatu wa ma akrasabu illa ma taqitum wa ma biha 'alan. Jadi untuk dalil tidak boleh memakan makanan haram ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jangan nama ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah ini termasuk bangkai juga haram. Bangkai itu apa nama? Bangkai. Siapa yang tahu bangkai apa artinya? Hewan yang sudah mati. Ya betul. Jadi hewan yang sudah mati itu namanya kan tidak boleh makan, walaupun itu halal. Yang boleh hanya ada dua bangkai, satu bangkai oke, pinter. Lanjut, yang kedua darah. Tapi darah. Nah, ini juga sama. Darah itu ada dua yang halal. Apa? Daging dan limpah. Terus yang ketiga, yang termasuk haram itu daging. Ini sudah ada di nas Al-Quran. Jadi diharamkan memakan daging babi. Jelas, gak usah ada perbedaan debat. Yang namanya babi itu termasuk haram karena di Al-Quran sudah ada dalilnya. Yang selanjutnya, daging hewan yang disembelih selain nama Allah tidak boleh dimakan anak. Terus lanjut. Oh itu hewan yang mati tercekik, terpukul, ditanduk, diterkam binatang buas. Ini semuanya ada di surat Al-Maidah ayat 3.
hewan yang mati, tercekik, dipukul, ditanduk, dikekang dengan buat tidak boleh dimakan. Terus lanjut terakhir, hewan yang disembelih untuk bersesajen. Jadi hewan itu karena untuk sesajen, tidak boleh dimakan bukannya. Ya. Terus lanjut dan selanjutnya cara mengolahnya. Jadi itu juga termasuk hewan atau makanan yang tidak boleh dimakan. Berarti sampai nanti berarti. Itu ada campuran daging. Jadi hati-hati anak ya. Karena kita hidup di era milenial, era namanya generasi Z. Generasi Z itu generasi yang semuanya serba online. Ya, bisa informasi itu bisa diserap di mana saja lewat hati ya anak ya. Mungkin hanya ini materi kita. Ada yang tanyakan? Ada? Ada tanya Pak? Hah? Ditanduk itu maksudnya begini. Misalnya ada kambing lewat di jalan, tertanduk oleh mobil atau tertabrak. Ya, itu sudah masuk tertanduk, mati dia. Mati, belum sempat disembelih sudah mati. Itu juga termasuk karena belum tersembelih. Beda lagi misalnya ada ayam misalnya ya, ada ayam lewat di jalan, terus ada kopi, masih bisa disembelih. Contoh masih kecil ya. Terus misalnya masih bisa menyembelih dengan yang pertama jadi ini masih boleh ya. Tetapi kalau sudah mati itu tidak boleh dimakan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak? Kalau tidak ada, saya bagi 2 kelompok. Nanti saya kerjakan tugasnya. Ya. Tugasnya nanti saya kirim lewat aja. Ya, karena zaman sekarang sudah serba online, saya kirim di WA lewat form. Ya. Nanti dibahas sesuai kelompoknya. Ya. Oke? Siap ya? Siap. Ya. Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini waktunya. Ya. Terima kasih ya. Kita akhiri karena besok pertemuan yang ketiga kita akan membahas hikmah mengonsumsi makanan halal. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sebelum pulang, doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.